Harga porsi telur ini terlalu mahal. Ternyata harganya 700.000 Rp. Gadis ini mencicipinya. Aduh, bukan telur. Setelah mendengarnya, Afan segera mencicipinya. Ia menemukan hidangan ini. Dibuat dari mangga dan anggur asing. Serta kelapa. Hidangan berikutnya bahkan lebih mengejutkan mereka. Itulah tanaman pot. Mereka nggak paham. Saat ini, manajer memperkenalkan. Hidangan ini bernama salad tumbuh. Mungkin kalian belum pernah melihatnya, kan? Jangan bimbang. Bahan makanan ini semuanya bisa makan. Mungkin setelah aku menjelas, kalian masih belum paham, kan? Hal ini membuat Afan marah banget. Ia mengambil tanaman pot itu. Bergegas ke dapur. Aku kesini untuk makan nasi. Bukan mau menonton sihir. Jika kamu ingin tampil, kembalilah ke Prancis. Paul tak marah sama sekali. Ia menoleh dan ambil sepotong daging sapi Wagyu A5. Inilah daging sapi Wagyu A5. Kamu tahu cara memasakannya, kan? Afan memutuskan untuk memamerkan keterampilan memasaknya kepada Paul. Untuk membuktikan kepadanya apa makanan yang lezat yang sebenarnya. Ia memotong bahannya. Potong-potong. Saat memasukkan bawang daun dan oli ke panci, dia memotong daging sapi. Lalu masukkan ke dalam panci bawang. Letakkan di atas kompor. Kemudian nyalakan api besar dan aduk rata. Tambahkan minyak wijen dan satu bahan lainnya. Aroma menggoda membubung. Makanan yang lezat dibuat. Inilah makanan sehari. Tumis daging sapi dengan bawang. Afan memang berbakat. Tapi bagi Paul, ini memang biasa. Dia memegang alat penyembur api. Daging sapi panggang 80% matang. Lalu memotongnya. Letakkan ke piring dengan hati-hati. Kemudian mengatur posisi. Gunakan korek api untuk menyalakan api. Melalui teknik memasak khusus, ia memanggang dengan api kecil selama setengah jam. Buat daging sapi Wagyu premium. Lezat. Paul berpendapat bahwa konsep dari masakan Cina udah lama. Cara memasak tidak berubah. Kali ini, ia pulang ke Cina. Agar berpartisipasi dalam kompetisi koki nasional. Ia pastikan akan memang juara satu. Afan mencium daging sapi. Lawannya benar-benar berbakat. Jadi dia berbalik dan meninggalkan. Paul penasaran. Ia mencicipi. Ia terkejut. Karena daging sapi masih terjaga kesegarannya. Sepertinya ia telah meremehkan masakan tradisional Cina. Kompetisi koki nasional yang diadakan. Keduanya bergabung bersama untuk memenangkan kejuaraan. Pria ini meletakkan seekor bebek ke talenan. Mematah 2 kaki bebek. Mengoleskan saus esoteris pada bebek. Gunakan pisau untuk memotongnya. Akhirnya tarik tulang. Daging bebek utuh sudah diberi tulang. Ia memasukkan bahan-bahannya ke dalam bebek. Lalu tambahkan kaldu. Sampainya penuh. Lalu menutup dengan daun teratai. Kemudian tutupi dengan garam. Gunakan panci pusaka. Tambahkan 30 pon garam dan aduk. Masukkan bebek tanpa tulang ke panci. Bungkus dalam garam hingga matang. Hidangan yang enak bernama bebek bunga. Dimasak. Kulit luar elastis. Gunakan pisau untuk memotong. Sup yang lezat. Juri mencicipi makanan ini. Segera ditarik oleh aromanya. Sangat meyakinkan. Sekaligus, lawan Afan. Juga berbakat kayaknya. Ialah koki bintang 3 Michelin. Paul membuat foie gras goreng. Menggunakan cetakan baja untuk membentuk foie gras. Menuangkan air ke atasnya. Lalu meletakkannya ke oven. Buka foil untuk menyalakan api di lapisan luar. Memotong-potong. Tuang gula putih ke dalam panci agar buat karamel. Gunakan sepotong nanas sebagai alas. Lalu bakar gula di atas foie gras. Akhirnya, tambahkan mus mawar. Buat foie gras karamel yang enak. Tidak hanya cara dekorasi yang indah.
Rasanya juga enak. Pada akhirnya, keduanya sama. Tidak ada yang kurang dari siapapun. Tapi ketua panitia bilang bahwa tata letak makanan dimasak oleh Avan belum indah. Jadi Paul menang. Ia bisa mewakili Cina untuk mengikuti kompetisi kuliner dunia. Avan diam-diam meninggalkan. Tak disangka Paul bukan pemenang akhir. Ia bisa mengalahkan Avan karena bos udah menyuap ketua panitia. Ia mau Xiu Mei mewakili Cina mengikuti lomba. Hanya karena Tie Mai adalah orang yang ambisius. Agar menjadi koki yang terkenal, ia sengaja mendekati Paul. Akhirnya menemukan Paul kehilangan seleranya. Ia menulis buku resep. Tak disangka Xiu Mei udah mencuri buku resep masakan itu, lalu mengikuti lomba. Paul putus asa. Ia minum alkohol di pinggir jalan. Kebetulan ia bertemu Avan. Mereka memutuskan berteman. Paul masih memutuskan gunakan posisinya. Kerja sama dengan Avan dalam lomba koki internasional. Bos hanya bisa menyuap penyelenggara. Membantu Xiu Mei memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Pemain lain mengambil tiram, memotong angsa. Sekaligus mereka remas kedelai. Gunakan kedelai pilihan. Kedelai halus. Avan memiliki metode khusus. Apalagi bantuan dari Paul. Keduanya membuat makanan perpaduan Cina Barat. Tahu Szechuan. Sementara itu, Xiu Mei menggunakan rumus Paul. Masak hidangan tiram mentah molekuler. Menghadapi pemain dari seluruh dunia. Ada banyak hidangan lezat. Hidangan tahu Szechuan terlihat sangat biasa. Namun, setelah juri mencicipinya, mereka bertepuk tangan dan memuji. Ternyata mereka menggunakan kecap campuran dengan tahu. Ciptakan rasa yang enak. Gunakan daging sapi dengan jahe serta bawang. Membentuk butiran bulat. Tak hanya lezat, tetapi juga indah. Semuanya sempurna. Pentingnya adalah mereka belum melupakan asli. Rasa pedas pada tahu Szechuan berasal dari lada tradisional Cina. Akhirnya Avan dan Paul udah menang. Si Mei tercengang. Paul ke rumah Pak Tujuh bersama Avan. Membantu warung makan Zuki itu semakin berkembang. Lalu warung makan itu menjadi restoran makanan tradisional paling terkenal Cina.